Halo semua, selamat datang di channel Farsight. Gue Yazid Bair dan inilah Foresight. Di video sebelumnya, gue ngebahas tentang berbagi pengalaman hidup, episode berbagi pengalaman hidup 1. Nah, di sini gue mau berbagi episode pengalaman hidup 2 juga. BPH episode 2. Jadi mungkin lanjutan dari episode 1 ya. Nah, di episode 2 ini gue akan sedikit bercerita tentang masa lalu gue, dari mulai pendidikan SD sampai perkuliahan. Sebenarnya ini tuh lanjutan dari yang kemarin, cuman versi apa ya? Jadi scan by scan gitu loh. Sense-nya TK, SD, SMP, SMA. Ternyata capek juga ya jadi YouTuber, harus berbicara di depan kamera gitu. Tapi menurut gua, orang yang prolognya gini ya, orang yang mengatakan bahwa dia cuma bisa ngomong aja. Ya di YouTube emang harus bisa ngomong anjir. Ya kalau nggak bisa ngomong nggak akan bisa nge-YouTube. Masa lo harus diem. Ada sih konten yang dia diem doang gitu kan. Diem. Tahu-taunya diem aja 2 jam diem doang. Bentar, gue cek dulu soalnya ini gue pakai kamera belakang dan gak kelihatan. Biasanya gue pakai kamera depan, ini nyobain pakai kamera belakang. Gue cek dulu, nanti takutnya nggak kerekam. Udah kerekam. Nah, gue agak sedikit lihat teks ya, karena gue lupa ingat. Jadi gue lahir dan besar di Garut. Nyokap gue tuh ibunya orang Garut asli, bapaknya orang Cililin, Cihamplas Cililin, Kabupaten Bandung Barat kalau sekarang. Neneknya nyokap gua, dia nikah 2 kali. Yang pertama dia punya dengan orang Raja Bangu ke atas lah. Dia punya 2 anak. Terus akhirnya nikah lagi sama bokapnya nyokap gua yang orang Cilin itu. Anaknya 3. Ya, nyokap gua anak kedua. Satunya laki-laki, kedua perempuan, ketiga perempuan. Nah, bapaknya nyokap gua, dia sebelumnya udah nikah, punya 3 anak. Pertama perempuan, laki-laki perempuan. Nah, yang satu di Cililin, yang satu di Cimahi, yang satu di Garut. Itu silsilah dari nyokap gua. Terus dari bokap gua asli Garut Tulen. Bapaknya bokap gua atau abah gua tuh punya, lupa deh anaknya tuh berapa gitulah. Yang jelas sekarang tuh yang ada ya tuh, bentar gue hitung dulu. Yang ada yang gue inget tuh 8. Bokap gue anak ke-6. Abah gue tuh aslinya orang Cimasuk, Cempaka, asli orang di situ. Kalau nenek gue, ibunya bokap gue tuh orang Samarang Garut. Terus akhirnya nyokap gue dan bokap gue nikah, dan mereka tetanggaan sebenarnya, karena orang tua mereka tuh jadi kalau istilahnya tuh sobat lah, teman dekat pedagang, karena sama pedagang. Karena kami lahir dari background para pedagang gitu lah. Nah, lanjut ke generasi gua
gua tuh sebenarnya tuh 4 bersaudara, tapi gua baru tahu anak ke satu ini yang meninggal tuh udah gede gitu. Jadi anak pertama yang meninggal, anak kedua mas gua anak ketiga berarti kehitungnya, adik gua cewek anak keempat. Itulah silsilah tentang keturunan keluarga gua. Nah, dari situ gua disekolahin di taman kanak-kanak di salah satu taman kanak-kanak terkenal lah di Tarogong Simpang 5. Nah, di situ tuh pesantren mulai dari TK sampai SMA. Cuman istilahnya tuh di sana tuh Raudatul Atfal, jadi pakai bahasa Arab semua. Taman kanak-kanak atau Raudatul Atfal, sekolah dasar, namanya Sekolah Dasar Islam Terpadu. Terus SMP namanya Madrasah Sanawiyah swasta MTS. Terus Madrasah Aliyah tuh sebenarnya SMA. Nah, di sela-sela di video sebelumnya gue sempat ceritain di SMA Muhammadiyah. Nah, gue mau langsung loncat dulu aja ke SMA Muhammadiyah. Gini anjir, ini gue buat orang yang dia sebenarnya sok tahu anjing, antara sok tahu atau dia emang budeg. Ini gue tekanin ya, antara sok tahu atau dia budeg. Gue bilangnya SMA 1M loh. M, huruf M, SMA 1M. Jelas gak? SMA 1M. Tapi dia selalu gini nih. SMA 1, SMA 1, SMA 1. Ya lu anjing budeg geblek. Budeg. Udah jelas ada kata M loh. M dan N emang tipis. Makanya dengerin. M dan N. Jelas? Nah, dia selalu gini. SMA 1, SMA 1, SMA 1. Terus gue kayak anjir, kayak bocah banget gitu loh, kayak dia tuh sebenarnya tuh punya otak gak sih? Dia bisa mikir gak sih? Atau memang dia gak punya otak gitu loh, jadi gak bisa mikir. Ya udahlah, skip lah ya. Lanjut ke TK, gue di TK itu, terus SD juga, SMP juga sempat sekolah 2 kali, sempat sekolah sampai kelas 2 dan akhirnya ngulang lagi pindah dari ke SMA Muhammadiyah. Nah, gue terus terang ketika jadi gue ngerasa ada 2 kehidupan di dalam diri gue. Pertama generasi 13, kedua generasi 16. Nah, di sini gue akan cerita sedikit pengalaman hidup gue di angkatan 13 maksud gue, generasi pertama. Nah gini, gue ngerasa bahwa di zaman itu ya, memang seingat gue belum terjadi krisis ekonomi di 2008, sehingga 1.000 rupiah tuh merasa gede banget anjir. Gua tuh naik angkot tuh bisa sampai 200 rupiah coy. 200 rupiah loh. Di zaman SD gua tuh orang yang genuine ya. Jadi di zaman SD tuh gua orang yang termasuk salah satu orang yang tertindas, terbuli sih lebih tepatnya. Jadi kejadian gua di TK gini, TK tuh seingat gua ya, gua tuh diurus kayak yang gua rasain pada waktu itu ya. Yang gua rasain pada waktu itu, gua ngerasa disayang banget sama salah satu guru TK gua. Dan gua memorable momennya itu ketika gua kalau nggak salah sakit, entah itu sakit perut, gua lupa. Perut gua tuh dielus-elus pakai minyak kayu putih. Itu memorable momennya di situ. Terus singkat cerita, TK selesai, masuk SD. Nah, kelas 1 adalah awal gua masuk sekolah dasar. Kelas 1 ini gua sempat sakit tipes selama 1,5 bulan.
dan sempat diambang tidak naik kelas karena ya selama satu bulan setengah coy nggak sekolah tuh kayak gimana, dan akhirnya gua bisa naik kelas karena katanya gua baik, katanya, tapi gua nggak tahu ya, gua inget lupa. Pokoknya salah satu momen gua kelas 1 itu gua difitnah oleh guru dan teman-teman sekitar. Jadi kronologinya kayak gini, gua nggak akan sebutin orangnya ya, inisialnya aja G. Jadi pada waktu itu gua tuh sebangku. Kalau nggak salah gua kan bangku tuh ada 5 jejer ya. Jadi 1 paling depan, 2, 3, 4, 5. Kalau nggak salah gua tuh di bangku ke antara 3, 4 lah. Pokoknya antara 3, 4 karena semuanya itu ada 5, 3, 4. Nah, antara gua dan si pelaku. Singkat cerita, teman gua tuh bilang, bau tai anjing. Bangsat kata gua. Bau tai gitu. Terus gua mikir, gua sadar anjir. Karena pada waktu itu gua kentut anjing. Gua tuh kentut pada waktu itu. Yang anggapan orang bahwa gua lah yang busiat. Busiat tuh kalau bahasa Indonesianya tuh apa ya? Di celana lah kalau bahasa Indonesianya tuh. Kalau bahasa Sundanya busiat. Dituduh lah gua. Wah, karena waktu itu ya, nah ini menarik. Jadi sebenarnya tuh gua tuh krisis identitas, guys. Dari dulu tuh sobat-sobat Foresight, gini, gua tuh jadi krisis identitas sejak kecil gitu. Jadi katanya, ini gua inget lupa ya, konon katanya gua tuh dikasih nama gua tuh secara administrasi dikasih nama Muhammad Ilham. Diganti nama Muhammad Ilham. Diganti. Nama gua secara administrasi nama Muhammad Ilham. Katanya menurut ibu gua tuh pengen disebut Ami. Dan seingat gua ya, gua tuh gak pernah pengen disebut nama itu. Ya udahlah, tercetuslah nama itu. Kalau gak salah ingat dan gak ingat ya, nanti mungkin ada sobat-sobat Foresight atau teman-teman gua selaku SD yang masih ingat kenapa gua tercetus nama itu gitu. Jadi ketika TK dan SD nama gua Ami, disebutlah Ami, nama panggung mungkin lah ya, Dek Ami. Kenapa gua disebut ada adeknya? Karena gua punya adik kakak gua kan satu tingkat di atas gua. Jadi gua tuh angkatan ke-4. Kakak gua angkatan ke-3 di SD itu. Terus gua dituduh tuh Dek Ami busiat. Terus kata gua, anjing, perasaan gua gak modal gitu, gak gitu anjing. Terus kayak gua diam aja. Karena gue gak ngerasa kayak anjing, gue tertuduh diam. Terus akhirnya gurunya bilang kayak gini, Dami mau badai UI mau pulang maksudnya tuh. Gue diam. Terus akhirnya ya karena gue nggak tahu ya, maksudnya ya coy, kelas 1 SD anjing, tahu apa sih, ngerti apa sih. Waktu itu gue kelas 1 B. Ya udahlah, guru akhirnya nelpon ibu gue. Iya, mamah Dek Ami katanya pon anak teh busiat anjing. Terus ibu gua akhirnya datang. Datang. Ternyata di sela-sela itu yang busiat dan modal adalah teman gua anjing. Teman gua enggak tahu depan gua atau belakang gua yang inisial G itu. Ternyata dia yang busiat. Terus si gurunya merasa bersalah karena dia telah menuduh. Jadi sejak gua kecil aja gua tuh udah apa ya? Udah mengalami hal-hal yang disebut fitnah lah kalau menurut agama, atau menurut bahasa Indonesia itu tudingan atau tuduhan gitu kan, yang tak berdasar. Karena di sisi lain seingat gua waktu itu gua tuh memang emang kentut, gua ngerasa emang kentut. Tapi tuduhan itu tuh tuduhan busiat kan anjing, gak nyambung ya, kentut antara kentut dengan modal. Coy, ingat, kentut itu gas doang anjing. Gue ingetin ya sama
sama teman-teman gue yang pada waktu itu masih ingat, dan kepada guru gue yang masih ingat. Kentut, mohon maaf ibu, mohon maaf sekali teman-teman, teman-teman SD gue 1B, kelas 1B di SD itu, kentut itu gas yang keluar, modal itu yang keluar tai, dan bukur-bukurnya mohon maaf bisa dibedakan antara kentut dan modal. Nah akhirnya itu momen gue kelas 1. Setelah itu gue sakit tipes itu, dan akhirnya gue naik kelas gue kelas 1 kelas 1B, naik kelas ke kelas 2B. Yang gue inget di kelas 2B itu, pertama gue ini salah satu guru yang sampai sekarang masih selalu inget gue, dan katanya sayang banget sama gue. Terima kasih ibu, respect buat ibu, semoga sehat selalu. Kelas 2 itu gue kelas 2B, dan pada waktu itu gue pernah suka dengan salah satu cewek. Gue gak akan sebutin namanya, bagi yang tahu dan masih ingat bisa tinggalkan di kolom komentar ya. Inisialnya M. Kelas 2 ini tuh adalah momen dimana gue bisa mengeksplor diri lebih jauh gitu, mengenal diri gue. Di kelas 2 ini yang gue ingat, gue tuh jahil orangnya, ngangkatin, nyingsatin, kalau bahasa Indonesia apa, ngangkat ya. Jadi ini CD kan, ini color CD-nya cewek, gue angkat tuh. Yang inisial M, cewek inisial M, dan cewek inisial U. Terus gue waktu itu disebangkuin sama dia, sama si inisial M ini, sama si guru yang sayang ini. Dan momen kelas 2 tuh gue kenal sama salah satu orang yang dia the best lah, pinter banget lah bisikannya. Dia inisialnya R, gak akan gue sebut, tapi kalau dia tahu silahkan tinggalkan di kolom komentar YouTube gue. Dia pinter banget, dan ini gue akan loncat dulu. Jadi dia tuh absennya deket sama gue waktu kelas 6 pas ujian nasional, dan gue tuh nyontek banget sama dia. Nilai-nilai gue jadi bagus selama SD. Makasih, gue respect pada waktu itu ya, gue respect pada waktu itu. Makasih. Dengan teman si inisial R ini, terus gua kelas 2 tuh kalau nggak salah bokapnya dia juga datang ngasih PS kalau nggak salah, karena dia berprestasi. Terus salah satu teman gua terkaya pada waktu itu tuh dia disunat, dan akhirnya gua datang ke rumah dia. Inisialnya R juga. Mungkin kelas 2 gitu ya seingat gua. Nanti kalau mungkin ada yang masih ingat bisa tinggalkan di kolom komentar momen apa yang menurut Anda sangat berkesan di kelas 2 ini. Kelas 3 naik kelas 3B. Nah dari sini nih gue ngerasa bahwa gue raja anjir. Gue ngerasa bahwa gue lah pemilik kekuasaan di kelas 3B. Karena gue pada waktu itu mulai mengenal diri gue, dan gue mengeksplor, gue suka main bola. Jadi selama kelas 3 SD itu seingat gue tuh kan SD masuk kelas jam 7 ya. Gue datang ke sekolah tuh jam 6 coy. Setengah jam gue main bola sampai jam setengah 7. Setengah jamnya lagi istirahat. Jadi gue benar-benar niat mau main bola ke sekolah tuh. Itu terjadi 2 tahun, kelas 3 kelas 4. Gue kelas 3 inget lupa ya. Seingat gue kelas 3 tuh gue diwali-kelasi oleh guru gue perempuan, dua-duanya inisialnya RR, dua-duanya juga R. Gue lupa inget nih kelas 3. Pokoknya di kelas 4 masih kelas yang sama, dan kalau nggak salah temannya masih sama-sama di situ juga. Gue pada waktu itu kelas sama 2 kelas itu ngebalar lah, aliansi lah kalau istilah Iwan Bisnya tuh, dengan teman gue yang orang Pasirwangi, inisialnya R lagi anjir. Terus kelas 3 ini kalau nggak salah ada murid baru dari pindahan SD Kartika, inisialnya R juga, anjir ini nama R banyak banget. Pindah ke SD itu. Terus kelas 3 selesai, kelas 4 lah. Kelas 4 itu nah ini mulai persaingan nih, mulai kotak-kotak nih. Di kelas 4 udah mulai kotak-kotak. Ntar gue cek dulu takutnya ini aja, soalnya ini dibalik coy. Oh masih kan.
Ntar gue minum dulu. Kelas 4 ini gue masih ngerasa raja dengan si teman orang Pasirwangi ini. Ada murid baru, inisialnya A, dia pindahan katanya dari Bandung, pindah ke SD itu, dan dia menjadi korban temen gua, inisialnya A. Selalu dipalak lah kalau nggak salah pada waktu itu ya. Nah kelas 4 ini memorable momennya, seingat gua tuh gua tuh itu apa, rivalitas dengan kelas 4A ya. Rivalitas dengan kelas 4A masih apa ya? Udah mulai ini nih, udah mulai kecium nih. Rivalitas dari sepak bola. Berantem belum deh. Masih dari sepak bola dan sorry to say ini. Maaf. Sorry to say. Kelas 4 itu kelas gue selalu menang main bola coy. Mohon maaf. Dan momen lainnya itu gue membuat wali kelas gue menangis. Kalau nggak salah karena main bola, kalau nggak salah gue lupa inget deh. Dan momen lainnya teman gue ini yang inisial tadi yang menindas si A yang lain tuh teman deket gue. Gue sering ke rumah dia gitu dan lain sebagainya. Kalau sempat kayaknya kayak sampai situ deh, ingat lupa gue. Kalau ada yang masih ingat bisa tinggalkan di kolom komentar ya oleh teman-teman gue. Kelas 5 lah. Nah ini apa yang disebut kaum tertindas. Kelas 5 tuh gue akhirnya jadi kelas 5A. Gue pindah haluan jadi kelas 5A dan gue digabung lah, di mix dengan kelas 4A pada waktu itu. Jadi mayoritas kelas 5A itu adalah dari kelas 4A dan gue adalah minoritas dari kelas 4B. Dan pada waktu itu ada yang disebut Jagger lah istilahnya tuh pada waktu itu ya. Dia gendut anjir, dia nggak naik kelas, gendut. Dia selalu nalapung bool aku anjing pada waktu itu kelas 5 SD. Dia selalu nalapung bool aku, cidak gitu. Gue nggak sengelawan itu ya, karena memang gue nggak seberani itu pada waktu itu. Kelas 5 tuh musim main ucing jidar. Gue tuh kelasnya di sebelah sana, samping masjid lah, dekat masjid. Oh ya, di sini ada momen fun lah. Jadi di kelas 5 ini tuh teman gue inisial A tadi yang tertindas, gue perjelas deh, inisial A ini dia sempat punya ninja warna merah, suka reggae. Nah itu udah jelas tuh siapa dia. This is dia tuh sering bawa ikan cupang. Dia pernah masukin ikan cupang ke tangki motor. Terus dia pernah menangis, anjir cengeng banget tuh. Pernah menangis di kelas 5 itu karena Tamiya-nya, pada waktu itu musim Tamiya ya, mobil-mobilan listrik Tamiya, karena di razia kalau nggak salah. Terus di sini gue jadi komite tindas. Gue tuh mulai disebut si hidung itu dalam artian si hitam lah. Pada waktu itu gue ngerasa kayak, pada waktu itu gue nggak sadar ya, maksudnya lanian panggilan rasis kayak gitu tuh ternyata someday merubah atau membentuk karakter berbeda di diri gue sampai gue se-insecure itu anjir. Gue nggak tahu sih siapa provokatornya anjir. Yang jelas kalau lu provokator, tulis di kolom komentar. Kelas 5 kelar lah. Kelas 5. Oh iya, gue kelas 5 tuh diambang gak naik guys, karena gue sebawang itu dan gue ya istilahnya tuh goblok lah mungkin di kelas 5 SD itu.
Terus naik ke kelas 6, nah ini gue udah mulai gabung-gabung lagi nih dengan teman-teman gue di kelas 4, tapi emang udah beda karena beda geng. Nah ini di kelas 5 ini tuh ada momen lain juga, terpecah belahnya dua kubu. Ada kubu GBK anjir, dan ada kubu S2K. Yang tahu singkatannya tinggalkan di kolom komentar. Gue waktu itu tergabung dalam geng GBK. Ya gitu. Terus kelas 6 akhirnya itu tuh tergabung lagi di kelas 6A. Rivalitas itu cukup panas ya di kelas 6A itu. Oh ya, di kelas 4 kalau nggak salah ya, kelas 4 kelas 6 itu gue lupa deh. Oh iya, kalau ada kelas 6. Teman gue yang berinisial H tuh dia selalu emang sekarang dia preman aja. Maksudnya dia jagger lah. Maksud gue ini inisialnya H, gue nggak sebutin namanya loh. Jadi bisa siapa aja, tapi kalau dia ngerasa ya maaf, karena gue nggak sebut nama, jadi gue nggak akan kena undang-undang ITE. Sorry tuh saya ini. Dia emang jagar, dia memang apa ya, dia pernah masuk gangster lah di masa-masa SMA-nya dia, dan sampai sekarang dia emang wanian lah, cek Sunda nama, istilah nama wanian gitu, harga kawani lah istilahnya. Jadi sempat berantem dengan inisial A juga, dan ternyata benarnya guys, maksud gue ternyata tiap cerita itu bakal bisa mempengaruhi karakter dia kelak, entah itu hari ini, besok, atau masa depan gitu kan. Nah di kelas 6 ini gue lupa berapa ingat deh. Oh iya, selama kelas 6 ini yang gue ingat memorable momennya itu, ada yang jualan burger kecil gitu, burger mini segini aja. Waktu itu masih 500 atau 1000 ya, gue lupa ingat. Terus oh ya, gue mau cerita. Bentar, gue mau lompat dulu. Jadi ada istilah lanian atau hujatan bagi orang lain juga, yang ini juga cukup body shaming lah, disebut gehu tuh gede hulu lah istilahnya tuh, jadi kepalanya besar. Bagi teman gue yang lo ngerasa lo ngelani itu, segala mohon maaf. Dan bagi korban, semangat ya guys, semangat ya. Terus gue lupa lagi ranian yang lainnya. Oh iya, di kelas 5-6 itu sempat musim ini rambut diwarnain, kalau gue enggak sih. Terus di kelas 6 itu ini main balap kapal-kapalan dari hulu hingga hilir. Terus main Tamiya udah, apalagi ya kelas 6 itu. Setelah mau lulus deh. Oh ya, tawuran dengan SD Paterman, gue lupa deh. Pokoknya Paterman yang di dekat SD itu. Terus apalagi ya kelas 6 nya. Oh iya, di kelas lupa deh. Oh, di kelas 4 atau kelas 6 ya, gue lupa deh. Atau kelas 5. Jadi gue tuh sempat dipanggil sama guru SD gue karena gue tuh provokator untuk menuduh salah satu guru, karena teman gue yang dia biasanya ranking 1, akhirnya dia turun ke ranking 2, dituduh. Akhirnya gue dipanggil. Seolah-olah katanya ya, bukan teman gue deh anjing yang satu ini. Katanya ada sogok penyogok. Dan akhirnya gue waktu itu dipanggil lah. Terus di kelas 6 SD itu apalagi, gue lupa ingat deh. Itu sih, seingat gue penindasan gue ditelapung sama si holak ini anjing. Gue kesel jadinya, seolah-olah pada waktu itu terjadi penindasan. Oke, singkat cerita, di SD kelar udah 6 SD pernah 6 tahun ya, ceritanya cuma berapa menit aja. Ya kalau ada yang masih ingat momen-momennya bisa tinggalkan di kolom komentar. Lanjut ke masa-masa SMP atau yang disebut madrasah sanawiyah. Jadi di SMP ini atau madrasah sanawiyah, gue sebenarnya tuh pengen masuk SMP 2 pada waktu itu, cuman gak lulus. Yang gue sempat
singgung di cerita video sebelumnya ya. Akhirnya gue balik lagi ke SMP, ke sekolah itu, ke MTS. Kelas 1, oh iya, kelas 1 gini, kelas 1 kalau nggak salah kelas 7 sebutannya. Kelas 7 itu, nah ini masa-masa SMP menurut gue masa-masa kompetitif sih, masa-masa apa ya, masa-masa kompetitif, masa-masa transisi, masa-masa kan remaja itu kan. Jadi kayak, apa ya, masa pengenalan diri lah, bergaul dengan, karena benar-benar ini banyak banget orang, kan itu basisnya pesantren ya, banyak banget orang dari luar gitu, dari, dari Bandung, dari Jakarta, dari Bogor, dari luar kota, dari Depok, anaknya di sekolah ke sana. Gue kelas 7 itu yang masih ingat gue, ada Liga 72 namanya guys. Teman-teman Farsad mungkin pada ingat lah, teman-teman gue juga, bahwa kelas 72 Liga 72 itu sampai sekarang duitnya gak tahu kemana anjing. Yang juaranya tuh gak tahu siapa, tapi duitnya gak tahu di mana sekarang. Wahai kau yang bawa duit Liga 72, mohon menurut gua harus ada ngobrol lah. Maksudnya tuh kan HD gorengnya oke kunaon, ku baso anjing meh wareg. Kesel aing. Nah, Liga 72 itu duitnya gak tahu kemana ya. Gua tuh tergolong ke kelompok 2 kalau nggak salah. Yang kelompok pertama tuh yaitu yang korupsi, bukan korupsi deh, duitnya kabur lah. Inisialnya F, yang kedua tuh inisialnya D, yang kedua tuh inisialnya M, kaptennya, yang ketiga inisialnya D, yang keempat inisialnya B. Nah, gua tuh kalau nggak salah di kelompok 3 yang inisial D ini. Yang dia sekarang udah, anjir, dia udah keren banget sih main bola, dia kapten ke-11 dan futsal juga. Terus kelas 7 tuh masa-masa main kucing-kucingan. Terus kelas 7 itu masa-masa, nah ini dari sini gue ngelihat bahwa ini gue nggak bilang baik dan buruk ya, enggak, tapi gue berbicara empirical, ini berbicara pengalaman, experience journey gue ngerasa pada waktu itu salah satu guru yang inisialnya D, dia kayaknya ngewa anjing kain, selalu apa ya, dia ngasih nilai jelek itu bukan karena bego ya, sebenarnya bego juga sih, tapi enggak, maksudnya ngasih nilai jeleknya tuh kayak dia tuh kayak sinis gitu, kayak benci aja nih. Oh iya, seingat gue. Terus akhirnya ternyata ingat guys, bagi mereka yang percaya karma, guru itu mendapatkan karma. Dia joknya disoekeun ku adik kelas gua. Kalau bagi orang yang percaya karma mungkin itu karma. Tapi kalau bagi orang yang gak percaya karma mungkin itu karma. Enggak nih, mungkin itu bukan karma tapi pembalasan lah. Tapi itu bukan gua ya pelakunya. Oknumnya bukan gua juga. Terus kelas 7 itu, oh iya, teman gua yang inisial R tuh dia diginilah dicekek anjir. Terus di kelas 7 itu momen-momen ini, karena entah kenapa ya, angkatan gua tuh angkatan yang dia tuh berani ke kelas, karena nah ini ada salah satu yang masuk inisialnya D, dia preman. Dia sama si inisial H ini dia teman, cuman beda bendera, beda gangster. Nah, si inisial D ini tuh dia dari SD Haur Panggung dia masuk. Nah, dia emang manian anjing tiba lagi. Dan gua ada salah satu korban dia. Hei maneh, korban mana anjir, parah baheula ka aing nonggo gitu. Dak, sampai gua berdarah. Maksudnya main bola di lapangan Gelora Bung Iqbal Sedikbah. Terus nah di zaman kelas 7 ini juga momen dimana banyak berantem lah angkatan gua dengan kakak kelas, karena emang kakak kelasnya anjing-anjing juga sih pada waktu itu. Gua aja kesel aja. Tapi balik lagi ya, karena dulu gua gak seberani itu. Oh iya, salah satu kenapa gua gak seberani itu dibanding sekarang tuh karena gua dulu ya bokap gua kan pendidikan keluarganya keras gitu, kasar kan. Gua ini bukan tentang baik yang buruk ya, tapi ya ini juga mau mengajarkan bahwa emang harus tegas juga. Gue pernah digamplang juga sampai berdarah karena main layangan sampai malam, larut malam sampai jam 7 kalau nggak sampai isya. Terus di kelas 7 ini juga udah kali paling momennya tawuran sih.
Nah, lanjut ke kelas 8. Nah, ini. Nah, ini. Kelas 8 adalah awal mulanya gua mimpin lah. Bukan mimpin sih, tapi lebih ke megang gitu, megang apa ya? Gua mulai aktif nih ngurus-ngurus bola ini karena interest itulah gua terhadap bola. Kata si bahasa bola adalah teman gitu kan. Tapi kata teman gua bola adalah teman. Anjing emang teman gua ini. Kelas 8 itu gua kelas 83. Dulu gua kelas 7 72. Ini kelas 83. Kelas 8 tuh apa ya? Oh, ini anjir. Gua masuk asrama. Gua hanya memutuskan masuk asrama karena dengan dalih yang saya ingat gua waktu itu pengen ngaji diri lah istilahnya tuh. Terus di kelas 8 ini tuh ntar gue ingetin dulu. Oh, iklan boleh masuk lah. Bisa lah iklan masuk pas gue lagi nge-hang gini. Kelas 8 ini tuh oh iya, gue menjadi komiter tindas pada waktu itu karena gue di asrama tuh dibully. Dan di masa-masa SMP ini, masa-masa MTS ini, gue tuh disebut apa namanya? Masih ada yang manggil, udah ada yang manggil Ilham sih, tapi masih kebanyakan dari Amin karena mayoritas masih banyak dari SD gue juga yang ke sekolah SMP ke MTS ini dari SD itu juga. Kelas 8 itu gue tuh tertindas karena gue pernah ditendang anjir sama salah satu santri ke kepala gue, cedak anjir. Ya sama waktu itu. Dan akhirnya dia mendapatkan, kalau yang percaya karma, nah dia mendapatkan karma. Dia berantem dengan teman gue yang inisial A ini. Sampai dia bonyok-bonyok lah anjir. Bokap nyokap ya. Enggak gitu juga anjir. Bonyok-bonyok. Terus ya banyak peperangan lah pada waktu itu. Kelas 8 itu lu lumayan agak serem sih. Terjadinya berantem antar kelas karena majik gitu. Majik itu apa ya? Malak lah. Manusia galak. Oh ada ini, ada gua hilang HP. Nah ini anjing. Ini momentum kelas 8 yang anjing menurut gua. Kelas 8 itu waktu itu kan zaman futsal ya. Beda bendera lah istilahnya tuh. Gua tuh 83 sepak bola futsal dengan kelas 82. Gabung lah 83 82 lawan ini anjir, lawan Bentar. Gua lawan Bentar. Terus HP gua hilang anjir. Sebenarnya itu pada waktu itu tahu anjir. Nah teman gua ini si inisial A, dia tahu yang maling HP-nya itu siapa anjing. Ya gue sebutin deh inisialnya R lagi. Inisialnya R, orang dukuh, dia sekarang jadi tentara. Wahai teman gua ini, ngakulah bahwa mana maling HP aing baheula anjing. Tapi udah nggak apa-apa sih, itu udah lama banget dan gua udah ikhlasin juga. Sampai kelas 8 banyak yang keluar lah karena banyak teman-teman gue juga yang keluar pada waktu kelas 8. Akhirnya kelas 8 selesai. Oh iya, kelas 8 tuh selalu dianggap kuda hitam ya, maksudnya kelas 8 itu karena kan gue 83 ya, jadi berurutan pada waktu itu. Kelas 81 tuh unggulan, 82 sedang, 83 paling bawah lah. Terus 83 ini di kelas 83 gue tuh kuda hitam, tim kuda hitam, tapi selalu menang, sorry coy. Karena kelas 82 bagus-bagus sih pemainnya. Tapi ya itu, bola adalah bulat. Bola adalah bola. Gak mesti deng yang bulat, gak mesti bola. Akhirnya kelas 93. Oh ya, naik ke kelas 93. Nah, teman gue ini yang preman ini, yang inisial D ini, dia gabung akhirnya anjir. Gabung ke kelas gua 93. Nah, kelas 93 ini dia termasuk kuda hitam juga. Tapi ternyata kami adalah juaranya. Selalu juara pekan olahraga kelas kalau nggak salah, podcast. Yaitu terus terjadi juga pembulian ke teman-teman gua, ke inisial F lah. Padahal dia tuh sekarang dia udah edan anjir. Terus apa namanya? Apalagi ya kelas 93 tuh gue lupa deh. Oh iya, ini awal-awal gua ngurus sana ini.
Nah, sejarah diciptakan oleh pemenang ya, bukan oleh penemu. Nah, ini gue terus terang aja, gue tentang empirical science ya, tentang pengalaman gue sebegitunya. Ini menurut gue berdasarkan pengalaman ya, sebegitunya gue nggak dihargai, sebegitunya gue berjuang sendiri gitulah. Walaupun pada waktu itu ada yang nemenin, tapi orangnya ya gimana ya, kelas 9 itu ya futsal juara 2, dan itu adalah angkatan pertama generasi gua yang bisa merengkuh juara futsal kelas 2 tingkat kabupaten, juara 2 futsal tingkat kabupaten, tingkat SMP se-Kabupaten Garut. Dan pada waktu itu yang ngurus gua anjir, gue oke sih, gue nggak pernah ngerasa bahwa gue harus selalu diingat ya, namanya ya itu balik lagi tadi, sejarah memang diciptakan oleh pemenang bukan penemu. Gue selalu selalu ngurus lah kesana kemari lah dan lain sebagainya. Udah lanjut. Gue lupa deh. Oh iya, gue ngurus technical meeting dan lain sebagainya, dan pelatihnya tuh ngerasa bahwa gue tuh nggak ada jasa menurut dia ya. Tapi ya udahlah, balik lagi tadi ya, ingatlah, tanpa gue anjing nggak akan pernah bukan nggak akan pernah menang ya, nggak akan pernah main anjir, beneran deh. Kalau gak ada yang ngurus, kalau gak ada yang technical meeting, kalau terdaftar mau anjing gak akan terdaftar. Itu aja lah di SMP. Tutup. Lanjut ke masa-masa SMA. Oh iya, BTW di SMP ini ujian nasionalnya masih 4 paket, dan gue masih dapat bocoran. Nilai gue cukup bagus lah, tapi ternyata gue gak bisa masuk SMA negeri. Pada waktu itu gue pengen masuk SMA 11 ya, akhirnya gak bisa masuk karena ya mungkin bego lah ya. Akhirnya gue sekolah lagi di sana, kelas ke madrasah aliyah itu. Kalau SMA setingkat dengan sekolah menengah atas. Nah, di sini ada peristiwa besar terjadi yang gua keluar dari sekolah itu. Sampai di sini dulu, gua pengen makan anjir. Nanti dilanjut lagi ya di part 2. Selamat, terima kasih sudah menonton. Like jika Anda suka, dislike jika Anda tidak suka. Jika ada yang masih ingat dengan masa SMP, bisa tinggalkan di kolom komentar. Gue Persehat dan gue SPR, dan inilah Persehat. Bye.